Mereka nggak mau menerima istilah imsak itu nggak boleh. Oh, Bid'ah imsak imsak gitu. itu. Oh, imsak itu beda. Saya melihat Kasih ada pemahaman. satu keluarga dari Salafi itu 7 tahun menikah, anaknya 6. 7 tahun menikah. Produktif itu. Allah itu punya kaki kata dia gitu kan. Padahal Salafi itu ketika dinyanyikan lagu Indonesia Raya gitu kan. Iya, iya. Itu gimana itu, menyanyikan atau tidak gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wonder Home Podcast. Masih bersama saya Syifa Amin dan kita akan ngobrol kali ini dengan Pak Mukhlis Rahmanto. Gimana Mas Mukhlis? Kabarnya Mas Mukhlis? Alhamdulillah baik-baik. Lama sekali kita nggak podcast. Dulu kita pernah bahas dua kali kan nggak ya? Iya. Sebelumnya. Nah, kita akan bahas tema yang sangat menarik dan hangat Mas Mukhlis ya. Belakangan ini kita dipenuhi lah media sosial itu dengan hubungan antara Muhammadiyah yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Ustadz Adi Hidayat ya, yang waktu ceramah di Jakarta kah waktu itu? Iya, pengajian Ramadan. Pengajian Ramadan PP Muhammadiyah. Rutin itu PP Muhammadiyah itu, dan ada pembahasan tentang surat Asy-Syu'ara musik gitu, terus kemudian dapat reaksi yang luar biasa. Mungkin nggak disangka-sangka juga oleh Ustadz Adi ya. Yeah. Keras gitu dari kalangan yang kemudian diasosiasikan dengan apa itu Salafi atau gerakan Salafisme di Indonesia. Nah, kita ingin bahas soal itu. Apa itu namanya? Yang pertama mungkin gini. Mungkin nggak semuanya tahu ya. Yang disebut sebagai Salafi, Salafiyah itu apa sih Pak Mukhlis? Baik, yang pertama perlu saya mungkin kenalkan lebih dulu ya. Saya bukan orang yang pengamat besar ya atau ahli expert dalam hal kajian Salafi ini gitu kan. Saya hanya pengamat kecil saja gitu kan. Tapi pembaca yang inilah. Iya. Ya, dalam. Pembaca yang tidak terlalu dalam sih gitu ya. Tapi ngikutin saja gitu tentang isu dan kajian mengenai gerakan Salafi ini gitu. Jadi kalau ditanya apa itu Salafi sebagai sebuah gerakan, bagi saya pribadi itu sebuah gerakan yang the most elusive ya, sangat sulit untuk diterangkan atau dijelaskan. Untuk didefinisikan juga identitasnya gitu. Identitasnya ya. Dan itu diakui oleh para pengkaji gerakan ini, karena tidak seperti gerakan modern atau gerakan Islam ya, yang dalam konteks setelah era reformasi di Indonesia kan, seperti Hizbut Tahrir Indonesia ya, atau Ikhwanul Muslimin ya, yang punya irisan dengan Partai Keadilan Sejahtera gitu kan. Itu kan jelas ketuanya ini, organisasinya ini, sekretariatnya di sini gitu ya. Gitu. Pengurusnya ini saja gitu, dan terdaftar kalau dia punya yayasan di Kemenkumham. Tapi kalau Salafi ini kita susah untuk mencarinya, siapa ketuanya gitu kan. Untuk mengidentifikasi siapa ketuanya. Ini gitu. Sehingga para pengamat kemudian mengatakan ini sebagai gerakan yang sulit untuk diidentifikasi dan dipahami gitu. Karena memunculkan berbagai macam istilahnya corak perilaku dan lain sebagainya yang antara satu faksi Salafi dengan yang lain itu berbeda-beda. Jadi itu yang perlu kita pahami dulu kalau kita pahami ya, mengenai apa itu Salafi. Tidak tunggal istilahnya itu ya. Tapi yang katakan menyatukan, ada nggak elemen yang menyatukan antara gerakan yang bermacam-macam bentuknya ini tadi? Ya, sebetulnya kalau dikatakan ada gitu kan, tapi juga tidak disepakati di antara mereka sendiri gitu kan. Ada beberapa doktrin yang bisa dikatakan itu inti dari yang sering dipakai oleh teman-teman di Salafi ini. Ya, misalkan kesepakatan untuk doktrin tauhid gitu kan. Tauhid ya, pemurnian dalam hal akidah
ya. Tauhid itu sendiri. Ya, kemudian kalau tauhid dipahami oleh kalau kebanyakan misalnya di kalangan Nahdien itu tauhid kan dipahami sebagai pakai teologinya Al-Asy'ari atau Al-Maturidi. Kalau dalam konteks Salafi bagaimana mereka mendefinisikan konsep tauhidnya itu? Ya, jadi lebih ada istilah tauhid yang dibagi ke dalam 3 macam jenis gitu kan, atau trinitas tauhidnya gitu, gitu. Ada tauhid uluhiyah gitu, ada kan, tauhid rububiyah, ya, dan kemudian tauhid asma wa sifat. Oh, ada tauhid asma wa sifat. Uluhiyah, rububiyah, ya sekitar ya itulah. Ya. Jadi dan itu berbeda dari pandangan teologi selama ini di aliran-aliran kalam atau akidah kan, seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah gitu kan, apalagi Mu'tazilah gitu kan. Itu termasuk klasifikasi tauhid yang mungkin kalau dirunut genealoginya itu bisa sampai ke Ibnu Taimiyah gitu ya. Ke Ibnu Taimiyah ya. Tapi ini termasuk yang baru dan sering merujuk kepada kitab tauhidnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi seperti itu. Nah, selain doktrin tauhid ada juga doktrin nanti al-wala wal bara, salah satunya itu ya. Oh, ada al-wala wal bara. Al-wala itu semacam kita harus loyal. Seberapa loyal kamu terhadap Islam kamu gitu. Dan ketika doktrin ini dipahami dan diyakini berarti kita harus membela betul-betul ajaran Islam. Dan itu ada semacam baiat tersendiri lagi atau kalau baiat itu sepengetahuan sih tidak familiar di kalangan Salafi gitu. Tapi hanya wala al-bara ini tadi ya, kesepakatan tidak tertulis gitulah ya. Meskipun ada juga yang tertulis dalam beberapa manhaj salaf yang dikarang oleh salah satu ulama salaf Indonesia yaitu Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Itu yang di Radio Roja itu. Dan biasanya banyak orang melihat Salafi itu ya itu gitu kan, mengacu pada buku itu gitu. Tetapi ya tidak tunggal gitu lah. Ya. Jadi kebanyakan ya ke arah pemurnian akidah gitu. Satu ya tadi itu ya pemurnian tauhid tadi itu, terus kemudian doktrin al-wala wal bara gitu. Karena tadi itu doktrin tauhidnya seringkali merujuk pada Muhammad bin Abdul Wahhab. Oleh sebab itu kadang juga dihubungkan dengan gerakan yang disebut sebagai Wahabi itu ya. Ya, salah satunya Wahabi Tapi itu. Biasanya juga kemudian para pengamat itu mendefinisikan salaf itu sebagai gerakan yang ingin mencoba merujuk menjadikan panduan 3 generasi ya emas dalam Islam. Namanya salaf as-saleh. Salaf as-saleh itu. Salaf sendiri artinya adalah orang-orang terdahulu atau para pendahulu. Saleh ya mereka yang saleh, yang baik gitu ya. Dan ini merujuk pada 3 generasi awal Muslim. Iya, yaitu zaman Nabi, zaman sahabat, dan kemudian zaman tabi'in. Iya, gitu. Jadi kalau mereka mendefinisikan dirinya atau menggambarkan dirinya itu sebagai kalangan salaf, merujuk pada 3 generasi itu. Kami merujuk pada 3 generasi ini tadi. Iya. Tapi kadang orang lain mempeorasikan, mereduksi gitu. Ini cuma merujuk pada pahamnya Muhammad bin Abdul Wahhab, Wahabi gitu ya. Kalau mereka sering dalam beberapa kajian dan ceramah mereka selalu mengidentifikasi diri, pokoknya kita merujuk kepada 3 generasi emas. 3 generasi salaf itu. Soleh. Oke. Sehingga muncul istilah salafi. Gitu kan. Salaf itu artinya masa lalu ya, terdahulu ya, generasi Iya. terdahulu ini tadi ya, dan merujuknya pada 3 generasi awal itu tadi. Iya. Oleh sebab itu disebut mereka menyebut dirinya juga salafi ya. Kalau juga kadang kan ada yang ini mulai bersentuhan dengan Muhammadiyah. Kan salah satu juga jargon yang sering dipakai itu adalah kalau Muhammadiyah di masa-masa awal kan ar-ruju ilal Quran wa sunnah. Itu juga bagian dari dalam tanda kutip doktrin salafiyah gitu.
Itu ada persamaannya di situ dengan gerakan Salafi atau bagaimana? Ya, sebetulnya seluruh gerakan Islam yang intinya pembaharuan gitu ya. Ya, pembaharuan ini kan intinya ingin mencoba menilai doktrin-doktrin lama Islam, misalkan yang terkumpul dalam 4 mazhab itu kan, gitu ya. Untuk kemudian dicoba lihat kembali gitu kan, sehingga ada istilah pintu ijtihad terbuka gitu kan. Nah itu berarti bisa dikatakan antara Muhammadiyah dan Salafi itu ya hampir sama ke situ gitu kan. Dalam satu tren pembaharuan itu. Terutama dalam arah purifikasi agama, memurnikan kembali ajaran agama gitu. Terutama dalam akidah. Nah, itu mungkin ada irisan di situ gitu. Pemurnian dari elemen-elemen apa elemen itu? Mungkin tradisi, mitos yang selama ini berkembang di wilayah-wilayah Islam yang baru saja mungkin katakanlah Islam dikenal di situ gitu ya, masuk Islam gitu. Seperti kita Indonesia ini kan, kita bukan Islam pusat kan, kita Islam bukan senternya gitu. Sehingga bagi kalangan ini ya budaya-budaya itu perlu dicoba diislamisasikan, apakah sesuai dengan doktrin Islam atau tidak. Kalau dulu dikenal TBC itu ya. Takhayul bidah khurafah. Tetapi kemudian nanti ada perbedaan dalam memahami ar-ruju' ilal Quran wa sunnah ini. Kalau Muhammadiyah itu tetap menggunakan dalam doktrin ideologinya itu menggunakan piranti akal tetap digunakan. Nah, tapi kalau bagi teman-teman Salafi ini mereka cenderung lebih dikatakan sebagai ahlul hadis gitulah ya. Oh, ahlul hadis. Iya, ahlul hadis yang cenderung tekstual dan lain sebagainya, gitu kan? Sehingga secara tanda kutip itu akal tidak dimasukkan ke dalam klausul untuk mereka berijtihad dan lain sebagainya itu. Oke. Jadi meskipun tadi itu ada berangkat dari start yang sama, pembaharuan, pemurnian kembali kepada Quran dan Sunnah, Salafi di satu sisi merujuk Quran dan Sunnahnya tekstual gitu ya, tekstual. Sehingga nggak ruang, kalau Pak Agung Danarto pernah nulis tentang 10 perbedaan Muhammadiyah dan Salafi itu, salah satunya kan ijtihad ya, ijtihad. Kalau kedudukan ijtihad dalam konteks Salafi itu nggak ada ruangnya di situ atau? Ya, setahu saya ada ruangnya gitu ya, karena mereka juga tidak menganut salah satu mazhab Islam tertentu dalam fikih gitu kan. Ya, dalam akidah juga tidak afiliasi ke salah satu mazhab dalam kalam atau akidah gitu kan. Sama seperti Muhammadiyah juga seperti itu. Cuman dalam interaksi, dalam beristihad itu ya, terutama membahas masalah-masalah yang baru, ya itu mereka cenderung tekstual saja gitu. Gitu. Tekstual. Sedangkan Muhammadiyah itu sejak awalnya sudah ada nuansa rasionalitas yang diidentikan dengan kata berkemajuan gitu. Jadi memahami Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Jadi saya kira itu yang titik bedanya di situ, ada irisannya tapi perbedaan utamanya di situ. Jadi di aspek penggunaan akal itu tadi ya. Itu ada kutipan di belakang juga itu. Aku paling takut pada sapi sebab ia punya tanduk namun tak punya akal. Ibnu Sina. Itu. Tentang akal. Oke, itu tentang akal ya. Betul. Terus kemudian perbedaan lain, misalnya dalam konteks kalau yang disebutkan itu soal perempuan, apa kira-kira posisi yang perbedaan antara Salafi dan Muhammadiyah? Nah, saya lanjut yang dulu tadi gitu ya, sebelum nanti kita masuk ke yang perempuan. Jadi, misalkan bagaimana sih kita meletakkan akal dalam masalah ijtihad itu? Misalkan kalau teman-teman di Salafi itu misalkan tentang penentuan awal Ramadan ya. Salah satunya penentuan. Kalau kita di Muhammadiyah itu kan menjadikan ru'yat gitu kan. Yang dulu dilakukan oleh Nabi dan ada hadisnya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi itu kan. Berpuasalah karena melihat hilal ya, dengan ru'yat itu. Ya,
Itu kalau Muhammadiyah memahami itu sebagai sebagai perantara saja, sebagai sebuah metode, gitu kan, yang metode atau cara ya untuk menentukan kapan awal Ramadan dan akhir Ramadan itu bisa berubah. Jika ada cara lain yang lebih maslahat, gitu kan. Ya, jadi itu bukan masuk sebagai masuk dalam wilayah ibadah murni, itu tidak. Bukan ibadah mahdoh. Bukan ibadah mahdoh. Ya, caranya itu menentukan itu. Tetapi bagi teman-teman Salafi, saya melihat yaitu sebagai sebuah bagian dari ibadah Ramadan itu sendiri. Oh, ru'yatul hilal itu bagian yang tak terpisahkan dari mau tidak harus pakai ru'yat, gitu kan. Nah, Muhammadiyah lewat penggunaan akal tadi, gitu kan. Jihad melihatnya dalam ibadah pun ada dimensi yang bisa berubah. Nah, itu yaitu apa? Yang kaitannya dengan metode, sarana prasarana, ya, alat yang terkait dengan ibadah itu bisa berubah. Ya, padahal dalam ibadah itu kan nggak bisa berubah, kita harus merujuk sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, gitu kan. Nah, ini kalau di teman-teman seperti Salafi nggak mau dia, pokoknya kalau hadisnya seperti itu sumul ru'yatihi, ya pakai ru'yat, gitu kan. Gitu. Tidak bisa dia beralih ke hisab dan lain sebagainya. Meskipun nanti di hadis yang lain ada kontradiksi juga. Ketika dalam hadis-hadis al-waqtu sholat kan kita diminta secara letterlock untuk melihat pergerakan matahari, gitu kan, untuk melihat apakah matahari sudah tenggelam, gitu kan. Ya. Nah, sekarang kan nggak dipakai itu, kita melihat langsung matahari, gitu kan, mengamati bayang matahari tingginya sejajar atau enggak, gitu kan, atau zuhur atau asar. Pakai HP. Nah, sekarang sudah pakai HP, dan HP itu hasil dari ilmu hisab. Astronomi kan. Ini kadang-kadang kontradiksi, namun nanti tetap ada pembenarannya. Ada pembenarannya. Misalkan kalau ru'yat itu kan itu perintahnya itu nas gitu. Nasnya ada fi'il amrnya di situ kan. Sumu li ru'yatihi, gitu kan. Sumu, gitu kan. Ya, kalau yang sholat itu kan tidak pakai fi'il amr, sampai seperti itu nanti kajiannya itu. Sehingga ya di sini di satu sisi dalam hal ibadah Muhammadiyah sebetulnya dalam hal ibadah itu boleh berubah, tapi dalam hal sarana prasarana dan lain sebagainya. Penentuan ibadah. Ya sama ya, waktu sholat, waktu macam-macam itu kan maghrib mau buka puasa gitu misalnya. Ya, itu yang termasuk mereka nggak mau menerima istilah imsak, itu nggak boleh. Imsak gitu. Itu. Imsak itu beda. Gitu kan. Nah, itu hal-hal yang terus konsekuensi apa kalau misalnya ini ada orang yang mengamalkan imsak, mengamalkan hisab kayak gitu tuh, dalam pandangan mereka ya bid'ah, gitu kan. Oh, bid'ah ya. Yang melakukan itu berarti mubtadi, dia bid'ah, orang yang berbuat bid'ah, gitu. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar, dan ujungnya ke sana, ujungnya ke situ. Oke. Jadi dibid'ahkan juga ini praktek Muhammadiyah. Iya, Muhammadiyah yang dulu juga punya jargon TBC itu ya, takhayul bid'ah dan khurafat juga dibid'ahkan juga. Ya, jadi itu. Dan kemudian kalau untuk perempuan memang itu salah satu perbedaan ya. Kalau yang saya baca dan saya pahami, teman-teman di Salafi itu memang menjadikan perempuan itu untuk mereka menjadi perempuan yang mulia itu harus didomestifikasi. Oh, peran domestiknya ya. Jadi peran perempuan itu hanya peran domestik saja, terutama untuk mendidik anak, membesarkan anak, gitu kan, melayani suami, gitu kan. Nah, itu sudah bagi mereka seperti surganya untuk perempuan, para istri atau para wanita itu. Nah, kalau Muhammadiyah lebih memahami perempuan itu secara filosofis, ya, semangat Al-Qur'annya itu bahwasanya laki-laki perempuan itu kan sama, setara. Ya. Kemudian dari situ diturunkan ya bahwasanya perempuan juga bisa berperan di ruang publik, di luar rumah, gitu ya. Tidak hanya di domestik atau di dalam rumah, gitu. Ya, jadi tapi mereka juga memiliki justifikasi bahwasanya itu bagian dari memuliakan wanita, gitu kan. Bahwa peran domestik itu adalah pemuliaan terhadap wanita juga. Cuman kadang-kadang nanti juga
misalkan ada blunder juga gitu kan. Misalkan nanti kalau istri-istri mereka itu melahirkan, kira-kira nanti kalau ditanya pilih dokter kandungan laki-laki atau perempuan, gitu kan. Kadang-kadang kalau nggak ada perempuan tuh nggak diberi ruang untuk bekerja di ruang publik, kan nggak ada namanya dokter kandungan perempuan, guru perempuan. Terus gimana gitu kan? Nanti kalau mereka melahirkan gitu kan. Nah, yang menarik itu ada fenomena mereka mempraktikkan hadis Nabi itu kan. Yang hadis yang takasurul umam itu ya. Yang aku lebih kata sabda Nabi, aku paling senang kalau melihat umatku itu banyak. Jadi mereka, saya melihat ada satu keluarga dari Salafi itu 7 tahun menikah, anaknya 6. 7 tahun menikah, produktif itu. Tiap tahun berproduksi itu ya. Nah sampai seperti itu kan. Tapi di satu sisi nanti blunder juga. Karena kan ketika perempuan diminta untuk menyusui anaknya kan, ya ada masanya kan itu kan. Betul, nah kadang-kadang yang seperti ini kalau tidak didudukkan sesuai dengan semangat Al-Quran tadi, ya itu bisa blunder gitu di satu sisi. Maka Muhammadiyah itu memberikan peran perempuan itu bisa peran publik dan peran domestik, bisa berperan keduanya. Ya salah satunya ditunjukkan lewat gerakan Aisyah. Dan itu bukan dipaksa, misalnya nggak mungkin juga kan, misalnya dipaksa harus publik juga gitu. Iya. Kan nggak juga. Itu pilihan perempuannya. Iya. Tetapi diberikan kebebasan gitu kan, untuk bisa berperan di ruang publik. Gitu. Tidak hanya domestik saja. Gitu. Itu bukan bagian dari larangan. Justru produk ijtihadnya adalah salah satunya tadi itu semangat melihat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dan itu kemudian sekarang sering jadi kritik terhadap teman-teman Salafi ketika Saudi yang notabene menjadi kiblatnya Salafi gitu kan. Itu secara politik berubah kan kebijakannya setelah Muhammad bin Salman itu. Ketika perempuan dibolehkan untuk menyetir sendiri, kemudian bisa mengajukan diri mencalonkan diri menjadi anggota legislatif gitu kan, ya dan lain sebagainya, termasuk tidak mewajibkan cadar dan lain sebagainya. Itu kan kemudian berpengaruh terhadap teman-teman Salafi ini secara psikologi gitu kan. Secara psikologis sulit menjelaskan gimana bisa terjadi di negara pusatnya. Iya, makanya itu gerakan Salafi ya gitu. Itulah ya menariknya itu ya. Tapi kan juga ulama-ulama Saudi juga banyak yang menentang, terus kemudian bahkan ada yang dipenjara gitu. Jelas seperti itu. Ya, tapi tetap yang menariknya di situ bisa ditarik doktrin politiknya teman-teman di Salafi ini. Ya, jadi mereka salah satu doktrin politiknya itu yang bisa saya simpulkan itu selama ulil amri bagi mereka atau pemerintah itu tidak melarang sholat, ya tidak masalah. Mau pemerintahnya itu korupsi, mau secara demokrasi itu melanggar hak demokrasi dan sebagainya, itu tidak masalah. Yang penting ulil amri itu masih membolehkan untuk sholat. Nah, sampai seperti itu. Itu ya syarat minimum menjadi ulil amri itu tidak melarang sholat gitu aja cukup ya. Jadi mereka nggak pernah membahas masalah-masalah politik Palestina dan lainnya, nggak pernah mereka. Meskipun ketika di debat di medsos itu di tag kayak gitu kan, mereka nggak akan pernah bahas cuek. Pemilu apalagi itu mereka sangat. Yang penting pemerintah itu. Maka kemarin ketika kasus viralnya Ustadz Hidayat yang menjelaskan tentang hukum musik itu kan, itu kan ada di debat ini pertanyaannya, apakah Salafi itu ketika dinyanyikan lagu Indonesia Raya, gitu kan? Iya. Itu gimana itu, menyanyikan atau tidak gitu kan? Itu pakai iringan musik gitu kan? Jawab mereka punya justifikasi. Kita nggak pakai musiknya, cuma lagunya saja gitu kan? Itu sampai seperti itu debatnya di media sosial itu. Dan waktu Deddy Corbuzier sama Khalid Basalamah juga di podcastnya itu kan jawaban Khalid Basalamah juga begitu. Lagunya itu yang bukan instrumen musiknya. Padahal kalau dalam pemahaman kayak Ustadz Adi Hidayat itu kan satu
ya musik itu kan bahasa sekarang. Betul. Gitu. Betul. Yang lafadznya ghina, yang instrumennya apa istilah Arabnya ada istilahnya sendiri. Istilah musiqa itu kan istilah modern gitu. Dan tidak dikenal dalam istilah Arab lama kan. Musik itu nggak ada. Musik nggak ada ya. Bagian-bagian yang spesifik ya. Entah syair, entah ghina, entah yang lain-lain gitu. Oh, itu ya di antara perbedaan utamanya lah gerakan Muhammadiyah dengan gerakan Salafiyah ini. Tapi kalau mulai dirasakan oleh Mas Mukhlis selama berkecimpung di Majelis Tarjih dan juga jadi dosen di Universitas Muhammadiyah gitu. Mulai terasa kalau istilah Pak Syafiq Mughni ya, Profesor Syafiq Mughni di Surabaya itu terasa mengganggu seperti benalu di Muhammadiyah itu kapan itu dirasakan di persyarikatan itu? Kalau saya secara pribadi merasa ketika ada banyak masuk pertanyaan-pertanyaan ke Majelis Tarjih untuk dimintakan fatwanya itu cenderung ingin coba mengkonfirmasi pendapat dari teman-teman Salafi itu seperti apa gitu loh. Nah, kalau menurut Tarjih gitulah. Nah, itu yang kadang-kadang itu pertanyaan dari warga Muhammadiyah sendiri atau bisa jadi dari warga Muhammadiyah atau bukan. Tapi saya melihatnya itu sebagai pertanyaan konfirmatif. Kalau Tarjih seperti apa gitu ya. Nah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika banyak muncul fenomena karena tadi secara doktrin tadi punya irisan ya, Ar-Rujuk' ilal Quran wa Sunnah tadi, maka kebanyakan dai-dai atau ulama Salafi itu kadang juga ngisi di masjid-masjid Muhammadiyah seperti itu loh. Tapi kemudian ada beberapa kasus kemudian mengambil alih gitu kan. Setelah lama di situ mengambil alih masjidnya, mengambil alih marbotnya, ketakmiran dan lain sebagainya itu. Sehingga di beberapa tempat itu meskipun nama wakafnya itu untuk Muhammadiyah, tapi yang kesehariannya takmir yang ngurus pengajian dan ibadah seharian itu dari teman-teman Salafi ini. Nah, gitu. Mungkin bisa jadi karena kurangnya ulama Muhammadiyah di situ apa gitu ya. Itu introspeksi Muhammadiyahnya juga seperti itu ya. Introspeksinya seperti itu. Yang mengurus umat di daerah atau di tingkat ranting yang kecil gitu. Jadi itu yang kemudian dirasakan sehingga kemudian muncul beberapa diskusi seminar untuk merefleksikan mendiskusikan tentang fenomena-fenomena itu di lingkungan internal Muhammadiyah gitu. Ya ternyata beda loh antara Salafi dengan Muhammadiyah itu gitu. Lah kok sampai misalnya ada istilah benalu itu apa yang dirasakan Muhammadiyah karena direbut masjidnya tadi itu atau ada hal-hal lain? Kita kan kalau Muhammadiyah itu kan sepengetahuan saya itu kan kalau organisasi itu pasti ada aturan-aturan organisasi, ada putusan organisasi yang harus dilaksanakan oleh warga atau anggotanya gitu kan. Nah, misalkan putusan tarjih A, tapi kemudian menurut Salafi B gitu kan, seperti pemusik ini kan. Itu kan kemudian mereka teman-teman Salafi ada juga yang kerja di amal usaha Muhammadiyah. Nah, itu kan mereka tidak mau melaksanakan gitu kan. Nah, putusan atau aturan organisasi itu. Sehingga bisa jadi istilah benalu itu arahnya ke situ gitu. Artinya mereka bekerja di amal usaha Muhammadiyah, entah sekolah apa gitu. Tapi tidak mau mengikuti putusan organisasi dan lain sebagainya. Termasuk tadi penentuan awal dan akhir Ramadan. Apalagi ketika kemarin di COVID itu, Mas. Nah, itu kan gimana yang banyak di COVID itu? Banyak teman-teman yang menganggap itu hanya istilahnya kalau di hadisnya itu kan ada perbedaan antara wabah dan taun gitu kan. Nah, istilahnya seperti itulah. Kan ada hadis yang Madinah itu tidak akan pernah dimasuki oleh taun. Ya. Atau mereka membedakan antara wabah dan taun. Teman-teman Salafi itu. Kalau saya baca di beberapa Sehingga mereka tidak percaya pada COVID itu. Oke.
Gitu loh. Mungkin ya taun pada saat itu kan biasanya merujuknya pada lepra atau apa iya, gitu. lepra. Kalau wabah itu kan pandemi secara umum. Pandemi kan? Secara umum. Nah, gitu loh. Nah, ini yang kemudian apa namanya? Jadi mereka sholat untuk kan misalnya Muhammadiyah melalui bisa sholat di rumah, bisa di rumah atau sholat berjarak. Iya, sholat berjarak. Nah, mereka nggak mau. Mereka nggak mau ya. Mau. Padahal beberapa di antaranya kerja di persyarikatan. Nah, gitu loh. Nah, itu. Jadi tidak bisa itu berpikir rasional ya dalam beragama, gitu kan. Dan salah satu apa namanya memasukkan unsur rasional dalam kita beragama itu kan kita bisa istilahnya apa ya? Berkegiatan ekonomi, ya kemudian dari sisi kesehatan, politik dan lain sebagainya juga harus rasional kan, gitu. Nah, gitu. Iya. Terus malah ada semacam page ya di Facebook atau di mana itu yang saya nggak tahu syarah HPT Himpunan Putusan Tarjih gitu, tapi isinya itu kayaknya malah banyak yang mengkritik personal Muhammadiyah termasuk Ustaz Adi Hidayat, terus kemudian fatwa tarjih gitu. Ya itu tapi kalau sepengetahuan saya personal yang bersangkutan itu ya tetap Muhammadiyah. Memang orang Muhammadiyah. Bukan Salafi tapi melakukan kritik gitu kan. Itu banyak sekali. Tapi bukan dari Salafi. Bukan dari kelompok Salafi itu ya. Itu memang internal Muhammadiyah yang saling. Tapi memang ada kecenderungan pengaruh Salafi ini di beberapa lembaga Muhammadiyah ya, ketika misalkan doktrin tauhidnya yang tiga tadi itu digunakan di apa namanya lingkungan Muhammadiyah beberapanya gitu kan. Padahal kalau kita lihat putusannya itu kan Muhammadiyah tidak bermazhab dalam hal akidah, sehingga tidak Asy'ari juga tidak, gitu kan, tidak Wahabi atau Salafi juga tidak gitu kan. Ya. Itu kalau kita lihat kitab akidah dalam Himpunan Putusan Tarjih itu tidak, meskipun ada yang menarik ini seperti sifat 20-nya Asy'ari gitu kan. Tapi kalau lihat kuliah akidahnya Ustadz Jun itu kan ada itu Ustadz rububiyah, terus kemudian uluhiyah, mulkiyah itu kan ada tuh. Ada ya. Jadi sebetulnya itu istilah yang baru gitu, dan tidak ditemukan di Himpunan Putusan Tarjih, gitu. Jadi ya itu kalau ditanya ya sebenarnya Muhammadiyah itu tidak bermazhab dalam hal akidah, juga dalam hal fikih, tetapi tidak kemudian menafikan, tidak anti juga. Kita masih menggunakan pendapat-pendapat akidah, kalam ataupun fikih itu. Dan kita juga membaca lah ya tradisi intelektual Islam itu bagian dalam konteks kalam, dalam konteks fikih gitu. Nah kalau teman-teman Salafi beda, nggak mau dia. Kalau sudah itu dengar dari bukunya Imam Al-Ghazali, udah di skip dia. Oh gitu ya? Ya. Apalagi baca saja nggak, dengar saja nggak. Apalagi Yusuf Qaradawi, ya itu sudah di skip bagi mereka. Gitu kan. Ahlul bid'ah yang kesana tadi itu ya. Sudah haroki dan lain sebagainya itu ya. Nah ini yang bagi saya menjadikan umat Islam itu tidak produktif gitu kan. Produktif ya, malah saling malah di zaman sekarang gitu ya masih terjadi polemik-polemik yang sebetulnya itu sudah bahasan lama gitu kan. Ya. Di recycle lagi, didaur ulang lagi gitu ya. Sehingga menurut Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib itu teman-teman Salafi ini seperti bayi baru lahir gitu mereka mengistilahkan. Oh gitu ya. Iya. Karena Salafi itu bayi baru lahir. Iya, bayi baru. Padahal itu semua yang mereka polemikan, mereka diskusikan itu semua sudah ada semua gitu kan. Perbincangan dan perdebatan dulu gitu, yang sekarang reintroduksi lagi gitu. Ya itu yang kadang-kadang dan kemudian terjadi bagi saya tidak produktif karena apa ya, kalau dalam Muhammadiyah itu doktrinnya kan kita tidak terlalu mau ke debat yang seperti itu kan. Doktrin kita kan amal, ilmu, iman, ilmu amal gitu kan. Tidak sampai ke perdebatan kalam yang sangat detail seperti itu. Nah sekarang teman-teman kebanyakan di Salafi kan seperti itu. Jadi
tauhid sampai kemudian bagi mereka yang Asy'ari mengecap teman-teman Salafi ini mujassimah, antropometrisme, antropomorfisme, ya pokoknya badan lah, menganggap Tuhan itu punya badan lah sebagaimana manusia gitu. Iya, wah itu saya ngikutin itu, aduh ini nggak produktif. Nggak ada ujungnya. Saya kemarin yang memotong videonya Ustadz Adi Hidayat itu kan, videonya Ustadz Adi Hidayat yang viral itu kan tentang musik Asy'ari itu kan, tentang surat pemusik itu kan yang diartikan Ustadz Adi Hidayat itu kan ada salah satu dai Salafi itu kan yang motong itu kan, kemudian memberikan klarifikasi. Nah itu sama teman-teman dicari itu celahnya juga itu. Itu ketika menafsirkan ayat kursi itu kan, Allah itu punya kaki kata dia gitu kan. Padahal kalau Ibnu Abbas yang dia kutip itu nggak pernah menerjemahkan Allah itu punya kaki. Ayat kursi itu terjemahkan ilmu Allah gitu kan. Ilmu Allah. Nah itu panjang debatnya. Dia di video lain juga menerangkan tentang ayat kursi, dan salah satu yang dia pahami bahwa Tuhan itu punya kaki juga langsung, sebagaimana kaki manusia. Itu kan. Nah itu itu menganggurkan nalar kan. Nah, padahal kalau yang dia kutip itu riwayat Ibnu Abbas, tidak pernah Ibnu Abbas meriwayatkan itu kaki, tapi Ibnu Abbas meriwayatkan itu ilmu Allah. Itu ilmu Allah. Ilmuhu gitu kan kalau di tafsir At-Tabari itu. Saya juga wah ini saling serang cari celah-celah gitu kan. Dan gak ada ujungnya itu kalau saling sudah perdebatan kalam kulik-kulik seperti itu tuh nggak akan pernah selesai. Maka dalam manhaj tarjih itu kan kita tidak merasa paling benar gitu kan. Pendapat tarjih itu tidak pernah merasa paling benar. Gitu. Jadi tetap menghargai pendapat-pendapat kelompok Islam atau mazhab Islam yang lain. Artinya tarjih itu ya di sini yang diputuskan, yang dipahami jadi fatwa tarjih atau putusan tarjih itu adalah levelnya di ghalabatuz dzan lah paling tinggi, nggak sampai qot'i lah gitu ya. Itu. Dan nggak ditarik ke level akidah yang berbeda langsung kemudian beda akidah dengan kami gitu nggak kan? Dan itu nanti efeknya ke kalau misalkan sebuah gerakan itu nggak bisa tasamuh gitu, nggak bisa toleran gitu kan. Artinya kemudian muncul cap-cap mubtadi, ahli bid'ah, kemudian kafir dan lain sebagainya, seperti yang kemarin salah satu pengikut dari Salafi itu kan mengkafirkan Ustadz Hidayat itu. Nah, sampai sejauh itu. Tapi akunnya kayaknya anonim, nggak tahu itu. Yang viral itu. Nggak berani ngaku. Tapi ini lo fokus ke yang gerakan Salafi di Indonesia. Tapi kan Salafi sendiri nggak, tadi kata Pak Mukhlis kan nggak seragam ya. Artinya mereka juga di internal gerakan Salafi itu bermacam-macam gitu. Bermacam-macam. Ada yang tadi sampai level misalnya mengkafirkan gerakan yang lain, tapi ada yang tidak gitu. Peta secara umumnya kayak gimana kalau gerakan Salafi di Indonesia itu Mas Mukhlis? Dari beberapa kajian yang saya baca, ada beberapa faksi macam. Yang pertama Salafi dakwah, ada Salafi dakwah ya. Kan implikasi dari seorang buat kajian penelitian itu kan buat kategorisasi gitu kan. Ya, bisa dikategorisasikan. Yang pertama ada Salafi dakwah. Mereka yang fokus kepada dakwah, akidah gitu kan, ibadah gitu, pemurnian dalam kedua hal itu. Dan mereka tidak ngurusin politik dan lain sebagainya itu. Tidak ngurusin politik. Dan pokoknya kalau di dalam masalah politik, selama pemerintah itu membolehkan sholat, nggak perlu dicawe-cawe, nggak perlu diurus ya. Mau mereka korupsi dan lain sebagainya nggak ini. Nggak ada doktrin buhot revolusi itu nggak ada lah ya. Ada. Demonstrasi aja nggak boleh. Demonstrasi nggak boleh. Haram demonstrasi. Oke. Ini tadi yang level dakwah ya. Level dakwah. Oke, terus. Kemudian yang kedua ada Salafi Haroki. Ya, Salafi Haroki ini yang sepengetahuan saya mereka mendirikan organisasi gitu loh. Mereka terorganisir gitu ya. Sehingga mereka punya yayasan, pesantren dan lain sebagainya itu. Nah, tapi kecenderungan yang menarik, kemarin teman-teman dai-dai atau ulama Salafi yang
tadi tidak punya organisasi tadi dakwah tadi itu berkumpul jadi satu di Dewan Fatwanya Al-Irsyad. Oh, di Dewan Fatwanya Ormas Al-Irsyad. Iya. Ormas Al-Irsyad. Karena pembacaan saya mungkin itu untuk usaha mereka untuk menyatukan ulama-ulama salafi agar tidak beda-beda gitu. Tapi nggak tahu ini kelanjutannya kok sepertinya keluar lagi gitu. Oh gitu ya. Karena memang bagi saya mungkin pembacaan saya ya mereka sulit kalau untuk bertemu itu susah. Bertemu bisa saling. Iya karena ya nggak berkesudahan. Iya tadi gitu ya. Itu. Oke. Jadi berkumpul di beberapa tahun kemarin nggak salah ya berkumpul di Dewan Fatwanya Al-Irsyad ya. itu. Dan memang Al-Irsyad ini akhir-akhir ini sangat salafi sekali gitu kan. Terutama di Salatiga itu ada salah satu pesantren Al-Irsyad di sana itu. Yang ketiga Salafi Yamani. Oh Yamani. Nah, jadi ini tadi dakwah Haroki dan Yamani. Ya, yang Yamani ini yang dakwah ini kan kebanyakan ke Saudi tadi kan. Yang mereka sangat menghargai pendapat-pendapatnya Imam Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz. Maka di sini namanya Islamic Center bin Baz kalau di Jogja itu. Oh di Jogja itu itu rujuk yang ini yang Haroki atau yang Haroki dia. Yang Haroki. Ya. Kemudian ada yang Yaman. Kalau Yaman ini dia intimaknya kepada Syekh Mukbil. Syekh Mukbil ini dari Saudi juga kah? Dia belajar di Saudi. Tadi. Di Yaman belajar di Saudi. Dan dulu ini menjadi gurunya Ustaz Ja'far Umar Thalib. Oh, kita pernah mengenal Ustaz Ja'far Umar Thalib yang panglima Laskar Jihad. Jihad itu ya. Kemudian ada Salafi Jihadi. Ini memang ada yang Salafi Jihadi. Nah ini kebanyakan kata Ustaz Ja'far Umar Thalib sendiri ketika di Afghanistan atau Pakistan itu saat itu memang yang para mujahidin itu prakteknya seperti Wahabi. Ya, praktek seharian mereka ibadah itu seperti termasuk doktrin tauhidnya itu seperti Wahabi Salafi itu. Nah pulang Indonesia mereka kemudian ya tadi ada yang mendirikan Laskar Jihad dan beberapa yang melakukan tindakan teroris dan lain sebagainya. Itu yang jihadi tadi itu seperti ya bom Bali dan segala macamnya itu ya. Salah satunya itu. Oh gitu. Alumni Afghanistan yang afiliasinya adalah yang jihadi tadi itu. Jadi paling tidak kalau dibuat kategori seperti itu mungkin karena tadi saking susah memahaminya itu ya. Para pengamat buat kategori seperti itu karena memang ini para pengamat sendiri, peneliti sendiri susah untuk mencari data, bertemu dengan mereka untuk terbuka itu susah. Oh susah ya, relatif agak eksklusif gitu. Agak eksklusif. Dan saya pernah menemani salah seorang peneliti Salafi dari Eropa dan dia punya kajian tentang Salafi di Lebanon, Salafisme di Lebanon itu. Itu kita wawancara gitu kan, tapi kan peneliti ini mukanya kayak orang Arab punya jenggot gitu. Oke. Punya modal tersendiri ya. Meskipun aslinya Hongaria gitu kan. Nah itu sudah wawancara semalam gitu. Ternyata sudah selesai. Saya dikontak sama respondennya yang dari teman-teman Salafi ini. Oh kamu tadi nggak ngasih tahu ya kalau ini bukan Muslim ya? Gitu. Oh gitu. Iya. Terus? Karena di akhir kan dia tanya, kamu Muslim atau tidak? Bukan, saya bukan Muslim gitu kan. Padahal secara bentuk itu seperti Muslim. Karena dia fasih bahasa Arab dan sebagainya kan. Oh, fasih gitu. Bahasa Arab ya. Nah itu saya dimarah-marahin itu kan setelah selesai itu kan wawancara itu pulang ditelepon gitu kan. Ya karena tadi mereka tidak akan mau berterus terang, sangat tertutup karena doktrinnya gitu ya. Tadi al-wala wal bara tadi kan, loyal kepada Islam, nggak mau ngasih informasi kalau kepada non Muslim dan lain sebagainya itu. Jadi mungkin pembacaan saya seperti itu. Oke deh. Ya oke gitu Pak Mukhlis ya. Terlebih dahulu kita dapat banyak pencerahan ini tentang gerakan Salafi secara umum, hubungannya dengan Muhammadiyah dan ternyata di kelompok mereka sendiri juga ada berbagai macam faksi. Meskipun faksi ini tadi kan dilihatnya oleh para pengamat. Kita nggak tahu mereka mendefinisikan faksi ini semacam apa. Tapi kalau kita lihat
antar kadang kelompok-kelompok Salafi itu kalau bertengkar juga kenceng sekali Pak Modes ya. Oh sangat sangat kenceng sekali ya. Apalagi kalau sudah masuk ke ranah ekonomi Islam dan lain sebagainya gitu ya. Wah itu pajak nggak boleh, kerja di Kementerian Keuangan nggak boleh, Dirjen Pajak nggak boleh, sampai seperti itu. Sampai seperti itu ya. Kerja di dan mereka mengatakan bank syariah itu lebih kejam dari bank konvensional. Sampai seperti itu nanti. Isinya ya. Sampai seperti itu. Oke, dan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang topik-topik yang lain. Tapi mudah-mudahan ini tadi kita cukup banyak informasi lah ya tentang gerakan Salafi di Indonesia terutama. Yang saya sendiri juga nggak begitu, karena nggak mendalami secara dalam gitu tentang gerakan Salafi ini. Tapi itu informasi yang sangat berharga dan juga untuk warga Muhammadiyah, warga Islam secara keseluruhan, Muslimin di Indonesia. Oh begini tuh ternyata gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.